Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Info Mas Dedi. Tentunya di sini Mas Dedi akan memberikan sebuah informasi dan akan menggalinya secara mendalam. Nah guys, karena aku udah lama banget nggak buat video tentang hal-hal mistis, dan kebetulan banget kemarin ada salah satu requestan menurut aku menarik. Jadi di sini aku disuruh membahas tentang Tol Cipularang. Nah guys, jadi Tol Cipularang adalah sebuah tol yang menghubungkan antara kota Bandung dan kota Jakarta. Dibangun pada tahun 2003 dan ditargetkan selesai pada tahun 2005, menjadikan tol ini dengan pembangunan tercepat di Indonesia. Tol Cipularang dibangun dalam rangka memperingati KTT Asia Afrika yang diadakan di Bandung, dan tol ini mempunyai panjang 54 km. Tol ini dipercaya masyarakat mempunyai kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya, karena tol ini berdekatan dengan Bukit Hijau yang dipercaya masyarakat sebagai tempat kerajaan para lelembut ataupun makhluk halus. Jadi guys, di sini Mas Dedi akan membacakan atau memberi info tentang beberapa hal-hal apa saja sih yang sudah terjadi di Tol Cipularang. Yang pertama adalah diikuti oleh makhluk halus. Jadi guys, hal ini dialami oleh salah satu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya yang berusia 8 tahun. Keluarga ini berasal dari Jakarta dan mereka ingin berlibur ke Bandung. Akhirnya mereka memutuskan berangkat dari Jakarta ke Bandung pada pukul 9 malam pada hari Jumat. Saat mereka melewati Tol Cipularang, tiba-tiba sang anak izin untuk membuang air kecil. Dan mereka akhirnya berhenti dan sang anak keluar dari mobil. Dan setelah beberapa menit kemudian, sang anak kembali lagi ke dalam mobil dan mereka melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Setelah sampai di Bandung, orang tua ini berpikir bahwa sang anak itu nggak bahagia karena sang anak terus muram. Mukanya pucat dan selalu diam. Merasa ada yang aneh dengan sang anak, akhirnya kedua orang tua ini memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu pukul 10 malam. Dan di tempat yang sama saat mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba sang anak izin untuk membuang air kecil. Dan akhirnya mereka pun berhenti dan sang anak keluar dari mobil. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka panik karena sang anak tidak kembali lagi ke dalam mobil. Setelah lelah mencari, akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi pihak Tol Cipularang dan kagetnya mereka saat mengetahui bahwa sang anak sudah menunggu mereka dari 2 hari yang lalu, terhitung dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu malam. Pertanyaan gue adalah, siapa yang ikut mereka menuju Bandung? Kejadian kedua adalah mobil misterius. Hal ini dialami oleh salah satu pengendara. Ia bercerita bahwa saat ia melakukan perjalanan menuju Jakarta, dan saat dia melewati Tol Cipularang, tiba-tiba di belakangnya ada mobil yang mengikutinya dan menyalakan lampu kedipnya. Karena dia berpikir bahwa mobil ini akan menyalipnya atau akan mendahulinya. Karena dia merasa kesal, akhirnya dia melihat mobil tersebut dengan cara melihatnya dari lampu spion yang berada di sebelah kanan. Dan saat dia memperhatikan mobil tersebut, tiba-tiba di depannya sudah ada mobil truk besar yang hampir saja menabraknya. Dan untungnya dia spontan untuk memerhatikan mobilnya. Setelah hal tersebut, akhirnya dia melihat kembali mobil yang berada di belakangnya tadi. Dan kagetnya dia, mobil tersebut sudah tidak terlihat sama sekali. Karena dia penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada sang sopir yang mengendarai mobil truk besar yang berada di depannya tadi. Dan kagetnya dia, sang sopir itu mengatakan bahwa tidak ada mobil yang mengikuti dia dari arah belakang. Selanjutnya adalah tabrakan beruntun yang melibatkan 21 pengendara. Jadi kejadian ini mengakibatkan 9 orang meninggal dan beberapa orang luka-luka. Nah, masyarakat percaya bahwa kejadian tersebut dikarenakan adanya gangguan-gangguan gaib yang diakibatkan tol ini berdekatan dengan Bukit Hijau, yang mereka percaya bahwa Bukit Hijau sebagai tempat kerajaan roh-roh ataupun makhluk-makhluk halus. Nah guys, jadi menurut informasi bahwa kejadian ini terjadi bermula dari salah satu pengendara yang oleng dan mengakibatkan beberapa mobil yang berada di belakangnya menabrak secara beruntun. Dikarenakan mobil yang mereka kendarai melaju dengan sangat cepat. Jadi ada salah satu narasumber yang selamat dari kecelakaan tersebut yang menyebutkan bahwa ia memberhentikan mobilnya setelah ada beberapa kecelakaan yang melibatkan beberapa mobil yang berada di depannya. Saat dia berhenti, tiba-tiba dari arah belakang ada mobil Fortuner yang menabrak mobilnya dengan sangat keras. Dan dia melihat bahwa mobil yang menabraknya dari arah belakang terpental hingga 50 meter menuju arah laut. Kejadian yang terakhir adalah penumpang tambahan. Hal ini dialami oleh salah satu wanita yang berada di Bandung. Dia menceritakan bahwa besok adalah hari pertamanya kerja. Jadi dia memutuskan untuk berangkat menuju Jakarta dari Bandung pada pukul 8 malam. Saat itu di mobil ini hanya ada seorang sopir dan seorang wanita tersebut. Pada saat mereka melewati Tol Cipularang, tiba-tiba sang sopir berbicara pada seorang wanita ini, "Mbak,
terus berdoa dan jangan sampai Mbak melihat ke arah belakang. Karena sang wanita ini penasaran, akhirnya dia melihat kursi belakang dengan cara melihatnya dari lampu spion yang berada di tengah. Kagetnya dia, ternyata di belakang sudah ada seorang wanita dengan muka yang sangat rusak dan berbaju putih. Jadi itu ada beberapa kejadian-kejadian, beberapa mitos yang terjadi di Tol Cipularang. Pesan aku, ketika kalian ingin melewati Tol Cipularang, jangan lupa berdoa pada Tuhan agar kalian diselamatkan sampai tujuan. Oke, video kali ini sampai di sini aja. Kalau misalnya ada yang salah-salah tentang video aku ini, aku minta maaf. Dan untuk kalian ingin request sesuatu yang aku bahas di video selanjutnya, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Arigatou gozaimasu, terima kasih.